Ya, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia kembali terjadi setelah pada Januari lalu sempat menembus level penambahan kasus harian di angka 9.000 per hari. Justru pada Juni 2021 ini angkanya lebih besar lagi, yakni mencapai 9.000 per hari pada Januari lalu. Justru pada Juni ini mencapai 13.000 penambahannya kasus harian COVID-19. Mengapa hal ini bisa terjadi dan seperti apa dampak yang ditimbulkan dari lonjakan yang naik secara signifikan ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Corona Menggila, Resesi Makin Betah. Nah, lonjakan kasus COVID-19 akhir-akhir ini sepertinya harus disikapi secara serius begitu ya oleh berbagai pihak, di mana memang kenyataannya begitu Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan kepada warga untuk tetap menerapkan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan yang ketat di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang pada hari Minggu 20 Juni angka penambahan kasus hariannya telah menyentuh level 13.737 kasus banyaknya di hari Minggu kemarin. Nah, ini juga kalau kita lihat mirisnya lagi angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga mengalami peningkatan yang mana mengutip data dari Kemenkes RI per Minggu 21 Juni sudah berada di angka 54.662 kasus angka kematian di Indonesia. Nah, ini juga dengan catatan begitu wilayah Jawa Tengah ataupun Jateng menyumbang angka kematian terbanyak harian pada 21 Juni sebanyak 86 orang mati akibat COVID-19 dan juga terlepas dari masyarakat sudah mulai jenuh dari COVID-19 dan mengabaikan protokol kesehatan, ternyata data dari Google yang meriset pergerakan masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 membuahkan hasil di mana adanya peningkatan kunjungan warga 62 ataupun warga Indonesia ke lokasi perbelanjaan dan tempat rekreasi selama kurun waktu 2 pekan belakangan ini. Dan juga kalau sudah begini tentu membuat aktivitas di rumah aja juga mengalami penurunan dan tak heran pula andai corona menggila lagi di tanah air ini. Dan juga kalau kita lihat apalagi ditambah drama kucing-kucingan para pemudik dengan petugas beberapa waktu lalu dan masih nekat begitu ya warga untuk mudik saat Hari Raya Idul Fitri juga dianggap menjadi penyebab COVID-19 melonjak lagi akhir-akhir ini. Dan juga kalau misalnya kita lihat Anda sudah begini ataupun Anda sudah kena COVID, pastinya butuh perawatan dan juga penanganan serta membuat angka bed occupancy ratio pun ikut melonjak drastis dan tak jauh berbeda dengan kondisi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang mana memang akhir-akhir ini dikabarkan membludak pasiennya. Nah, ini juga kasihan begitu ya para nakes yang sudah berjuang ternyata harus kembali menerima kenyataan pasiennya membludak lagi. Bahkan pada Jumat 18 Juni 2021 penambahan pasien harian mencapai 1.026 pasien per hari. Atas kondisi ini tak lupa juga saya haturkan rasa simpati yang sebesar-besarnya bagi para nakes yang bertugas. Semoga selalu semangat dan terjaga kesehatannya karena dapat dibayangkan pula bagaimana bisa Indonesia melewati pandemi ini tanpa kerja keras para nakes yang dapat dikatakan menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat bagaimana sih sepertinya ataupun seperti apakah kondisi sektor ekonomi RI di masa pandemi COVID-19 ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, andai kita lihat di sini memang sudah tak bisa dipungkiri bicara soal pandemi COVID-19 ini adalah tragedi kesehatan dan kemanusiaan yang terjadi di muka bumi ini dan menyerang segala lapisan yang ada. Parahnya lagi pagebluk ini juga bertransformasi begitu menjadi bencana sosial ekonomi, dapat dikatakan seperti itu, dan juga merenggut hampir sejumlah negara-negara yang ada di bumi. Tak terkecuali Indonesia juga bisa kita lihat di sini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga harus rela jatuh dalam lebih dari 5%. Ya ini pada awal-awal pandemi mewabah begitu dan juga menjadi yang terendah sejak kuartal pertama di tahun 1999 yang juga ekonomi Indonesia jatuh sangat dalam yang biasa dikenal sebagai krisis moneter begitu. Apalagi hal yang membuat kebijakan pemerintah menjadi sangat dilematis adalah virus mematikan ini masih berkeliaran. Dan mau tidak mau pemerintah juga harus tetap membatasi aktivitas serta mobilitas masyarakat guna mencegah laju penyebaran COVID-19 yang cepat begitu apalagi ada varian baru ini. Dan juga padahal mobilitas manusia kita amini bersama menjadi kunci pertumbuhan ekonomi agar dapat bergerak lebih kencang lagi seperti sedia kala. Tanpa mobilitas yang tinggi, roda perekonomian juga akan macet dan tidak bisa bergerak secara cepat. Dan juga kalau kita lihat apa jadinya andai negara sampai memberlakukan lockdown yang mana juga mulai santer terdengar begitu ya. Akhir-akhir ini wacana dari penerapan lockdown juga guna menekan laju penyebaran virus di tanah air juga sudah mulai terdengar dan disuarakan oleh berbagai pihak. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat memang dengan kasus corona yang semakin ganas suara-suara terkait
terkait untuk kembali ataupun mengetatkan aktivitas masyarakat mulai bermunculan tak jarang dari setiap pembahasan begitu ataupun wacana mengarah pada wacana terkait pemberlakuan lockdown yang dianggap perlu dilakukan dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di tanah air yang semakin bergerak cepat ataupun masif. Nah, ini juga timbul pertanyaan pula, apakah jika lockdown benar-benar dilakukan, Indonesia juga akan terus terjerembab begitu dalam jurang resesi ekonomi? Dan menurut proyeksi dari tim riset CNBC Indonesia, jawabannya ternyata tidak. Nah, ini mengingat pada kuartal 2 2021 ini hampir bisa dipastikan PDB akan kembali tumbuh positif. Nah, tumbuh positif di garis bawahi dan juga tidak lagi terkontraksi seperti pada kuartal sebelumnya. Dan juga bila kita ingat-ingat lagi, dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi ini yang paling parah, yakni terjadi pada kuartal 2 2020 di mana PDB mengalami kontraksi lebih dari 5%, bahkan kuartal 2 2020 adalah menjadi basis ataupun patokan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2021 ini. Dengan kondisi yang saat ini begitu sudah jauh lebih baik ataupun dapat dikatakan tanda-tanda pemulihan ekonomi sebenarnya sudah mulai ada, maka hampir pasti ekonomi kuartal 2 2021 akan tumbuh positif dan tidak sekedar tumbuh akan tetapi sepertinya berada di angka yang lumayan tinggi ataupun cukup tinggi. Dan juga pertumbuhan PDB yang positif di kuartal 2 2021 juga diyakini akan memutus rantai dari kontraksi PDB ataupun kita pernah mengalami kontraksi ataupun PDB minus selama 4 kuartal berturut-turut, di mana dengan demikian Indonesia juga akan resmi lulus dari ujian resesi ekonomi dan tidak perlu mengulang seperti waktu sebelumnya. Nah, ini kita amini bersama tentunya. Dan juga jika lockdown diberlakukan dengan asumsi diterapkan dalam jangka waktu yang cukup lama begitu, maka sudah jelas juga akan berdampak pada perut jutaan rakyat Indonesia yang mana resiko resesi ekonomi juga kembali mengancam tanah air. Belum lagi timbul pula kemungkinan angka pengangguran dan juga kemiskinan yang akan naik lagi terdampak penerapan lockdown. Nah, ini juga sedih sekali andai memang terjadi lockdown begitu ya efeknya. Tapi dari sini juga semoga saya, Anda dan kita semua hendaknya selalu menjaga kesehatan diri dengan selalu menerapkan protokol kesehatan karena bukan hanya diri kita sendiri dan keluarga saja yang diselamatkan, tetapi kita pun ikut berkontribusi terhadap gerak laju perekonomian bangsa.